Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Yosef Petrus Ola, dengan NIM 8420221006, Program Studi Pendidikan Matematika, dengan dosen pengampu Roberta Uron Hurin, SSI, MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas pemodelan matematika dengan penyakit tipes. Kita masuk pada slide yang berikut, pendahuluan. Penyakit demam tifus merupakan suatu penyakit infeksi sistematik bersifat akut yang disebabkan oleh virus Salmonella typhi. Insiden demam tifus di tiap daerah bervariasi, dengan biasanya terkait dengan situasi lingkungan. Penyakit ini sangat cepat penularannya melalui pembuangan air, kotoran yang tidak memenuhi syarat, dan kondisi saniter yang tidak sehat. Itu merupakan faktor terbesar terjadinya infeksi penyakit ini. Nah, pada slide sebelumnya, kita membahas tentang definisi penyakit. Pada slide ini, saya mengambil formulasi model. Pada model ini, populasi total atau N dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ST, yang menyatakan kelas rentan terhadap penyakit tipes. Yang kedua, IT, yang menyatakan kelas yang terinfeksi terhadap waktu. Dan yang ketiga, RT, yang menyatakan kelas yang telah sembuh dari penyakit tipes. Nah, dari situ saya mengambil beberapa asumsi yang digunakan untuk memodelkan penyebaran penyakit tipes. Asumsi yang pertama, terdapat kelahiran dan kematian dalam suatu populasi. Yang kedua, setiap individu yang lahir akan menjadi rentan. Yang ketiga, setiap individu yang terdeteksi akan menjadi terinfeksi. Keempat, masa inkubasi penyakit tifus selama 7-21 hari. Yang kelima, penyakit berbahaya jika terinfeksi dapat menimbulkan kematian. Yang keenam, individu yang telah sembuh dapat kembali terinfeksi karena kurang menjaga kesehatan. Nah, bakteri yang ada dalam tubuh belum sepenuhnya mati, tapi dalam kondisi dorman aktif ketika sistem kekebalan tubuh menurun. Maka bakteri tersebut bisa aktif kembali sehingga akan kembali terkena penyakit tipes. Salah satu faktor yang menyebabkan imunisasi atau sistem kekebalan tubuh menurun adalah kurangnya istirahat atau capaian. Berdasarkan asumsi-asumsi pada slide sebelumnya, maka diperoleh model SIR untuk penyebaran penyakit tipes. Dengan keterangannya, ST adalah jumlah individu yang rentan dalam populasi pada waktu, IT adalah jumlah individu yang terinfeksi dalam populasi waktu, RT adalah jumlah individu yang sembuh dari populasi pada waktu T, C adalah laju kelahiran, mu adalah laju kematian alami, beta adalah laju penularan penyakit, alfa adalah laju kesembuhan penyakit, dan epsilon adalah laju individu yang kembali terinfeksi. Nah, dari situ teman-teman bisa memperhatikan diagram tersebut. Berdasarkan asumsi dan hubungan antara variabel dan parameter pada gambar dapat dijelaskan pada persamaan berikut. Nah, dalam bentuk diagram tersebut maka bisa dijabarkan menjadi rumus, yaitu ds per dt adalah populasi rentan terhadap waktu. Minta maaf di sini bukan pi tapi c. C di sini ada penambahan, C adalah populasi kelahiran. Di S ini ada dua pengurangan yaitu mu dengan beta. Mu di sini adalah kematian alami dan beta di sini adalah laju penularan penyakit. Maka di S ini ada dua pengurangan. Yang berikut populasi infeksi terhadap waktu. Nah, di populasi infeksi terhadap waktu ini beta S menjadi tambah karena dari S ini ada populasi yang masuk yaitu laju penularan penyakit. Setelah itu ada epsilon R. Epsilon R ini ada penambahan dari R ini karena
dia sudah sembuh tapi dia terinfeksi kembali lagi. Setelah itu ada pengurangannya ada 2, yaitu yang pertama ada kematian alami dengan alfa adalah laju kesembuhan penyakit. Terus yang berikut DR per DT adalah jumlah individu yang sembuh terhadap waktu. Nah, di sini jumlah individu terhadap waktu, individu yang sembuh terhadap waktu ini, kenapa alfa I plus? Karena adanya penambahan dari I, karena dia menuju ke sembuh. Terus di R ini ada 2 pengurangan, yaitu yang sudah sembuh dia terinfeksi kembali, dengan mu adalah kematian alami. Nah, teman-teman bisa perhatikan dalam tabel. Dan sekian dari presentasi saya mengenai pemodelan matematika tentang penyakit tipes. Terima kasih. Jagalah kebersihan Anda agar terbebas dari segala penyakit. Thank you.